Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Mengapa Hukuman Adam yang Dikutuk Tanah. Namun seperti biasa, sebelum memulai pemberitaan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kalau malam ini kami boleh datang dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi dan beri hikmat kami semua Tuhan, agar kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menyambut pemberitaan firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom, sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih. Baik, malam ini kita akan membahas yang sudah saya beri judul, Mengapa Adam yang berbuat dosa tetapi Tuhan mengutuk tanah. Menurut logika kita, seharusnya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Adam, karena Adamlah yang berbuat dosa, sedangkan tanah tidak melakukan apa-apa. Tetapi mengapa Tuhan malah mengutuk tanah sebagai gantinya hukuman kepada Adam? Saya yakin dan percaya cerita mengenai Hawa atau Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa, seperti yang dapat kita baca di kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 12, kita sudah tahu semuanya. Yang menarik adalah mengapa Hawa yang pertama kali membuat dosa, namun dosanya ditimpakan kepada Adam. Kita semua tahu bahwa pertama kali Hawa lah yang digoda oleh si iblis untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Setelah itu Hawa baru memberikan atau mengajak Adam untuk juga memakan buah tersebut. Seperti yang sudah sering saya katakan atau saya tekankan, bahwa di dalam kekristenan kita mengacu pada sistem patrialistik. Artinya kaum Adamlah yang memang diangkat sebagai pemimpin atas kaum Hawa. Jadi artinya semua perbuatan yang dilakukan oleh Hawa, Adamlah yang harus bertanggung jawab. Untuk itu, sebagai seorang suami, kita harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada istri. Karena segala akibat daripada perbuatan istri, maka suamilah yang harus menjadi penanggung jawabnya. Di samping itu, Adam juga tidak menyatakan pendapatnya, misalnya dengan menegur Hawa. Misalnya, Hawa, kamu tidak boleh memakan buah tersebut. Bukankah sudah kukatakan bahwa firman Tuhan itu melarang kita untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Tetapi malah Adam ikut-ikutan, diberikan buah oleh Hawa, dia menerimanya dan ikut makan. Padahal kita tahu Adam sudah mengetahui, karena firman Tuhan yang diberitakan kepada Adam. Dengan demikian, karena Adam tidak menegur Hawa, artinya juga Adam ikut bertanggung jawab atau ikut menyetujui perilaku daripada Hawa tersebut. Mari kita lihat di Bilangan 30 ayat 7 sampai 8. Tetapi jika seorang perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja, dan yang mengikat dirinya, ayat 8, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya juga akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Memang ayat tadi tidak berbicara mengenai pembatalan dosa, tetapi ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang istri juga adalah tanggung jawab seorang suami.
ya. Karena itu seperti yang sudah saya katakan tadi, sebagai seorang suami harus mendidik istrinya dengan baik. Demikian juga terhadap anak-anaknya. Suami adalah kepala rumah tangga. Alkitab bahkan mencatat bahwa seorang istri itu harus tunduk kepada suami layaknya seperti kepada Tuhan. Ya, wah berat ini ya. Misalnya kita lihat di Efesus 5 ayat 22 sampai 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. 23. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kalimat menyelamatkan, dialah yang menyelamatkan tubuh itu berarti suami dapat menolong istri dalam hal-hal tertentu, terutama yang berbicara mengenai keselamatan. Ya, tadi di bilangan sudah dikatakan, apabila seorang istri itu bernazar, kemudian suaminya mendengar, kalau suaminya membatalkan, maka nazar tersebut tidak berlaku. Tetapi apabila istrinya bernazar, suaminya mendengarkan, tetapi suaminya tidak berbuat apapun juga, maka itu berarti suaminya menyetujui. Dengan demikian, nazar atau janjinya itu berlaku. Ya, kalau dengan analogi tersebut, maka dalam kasus Adam dan Hawa dapat juga kita mengambil kesimpulan seperti itu. Hal lain adalah karena Allah berfirman kepada Adam, bukan kepada Hawa, ya, sehingga Allah berpendapat kalau Adam dapat mengajarkan istrinya dengan baik, artinya Adam harus dapat menguasai atau mengendalikan Hawa, maka pasti Hawa akan menuruti perkataan Adam dan tidak akan melakukan hal-hal yang kurang baik. Untuk itulah maka di dalam perjanjian baru dikatakan seorang istri itu harus patuh pada ajaran suami, dan seorang istri itu tidak boleh mengajar apalagi memerintah seorang suami, ya. 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. 12. Aku, Tuhan, tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ya. Kemudian berdasar urut-urutannya adalah Allah berfirman kepada Adam, pada waktu itu Hawa belum diciptakan. Setelah itu baru Adam memberitahukan kepada Hawa. Jadi mungkin pada waktu Adam memberitahukan kepada Hawa mengenai pohon buah tersebut, Adam kurang memberikan tekanan betapa berbahayanya, sehingga Hawa menganggap perintah Adam itu adalah hal yang biasa, bahkan mungkin dianggap hal yang sepele. Ya, jadi ketika terjadi pelanggaran, maka Hawa bertanggung jawab kepada Adam, lalu Adam bertanggung jawab kepada Allah. Ya, itu kira-kira urutan-urutannya. Ya, sekarang kita akan memasuki pembahasan. Kalau kita perhatikan kata Adam yang berasal daripada Ibrani, yaitu Ha-Adam, yang berarti berasal dari debu tanah, dan tujuan Adam diciptakan adalah untuk mengusahakan tanah, ya. Jadi bagi seorang laki-laki, tugas utamanya adalah untuk mencari nafkah. Ya, kalau pada zaman itu adalah mengusahakan tanah, artinya kegiatan Adam dalam menafkahi keluarganya adalah dengan bertani atau bercocok tanam. Jadi ketika Tuhan mengutuk tanah, maka tanah tersebut tidak akan memberikan hasil yang terbaik. Artinya Adam harus bekerja lebih keras dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Ya, kita lihat di Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki
dari tanah seumur hidupmu. Jadi misalnya ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, Adam tidak perlu bekerja, ya. Atau dengan kata lain mungkin Adam hanya melemparkan saja biji buah-buahan yang dia makan, kemudian biji-biji tersebut akan tumbuh dengan subur, berkembang, berbunga dan berbuah, ya. Maka sekarang Adam artinya dengan dikutuk tanah tersebut, Adam harus bekerja lebih keras, bahkan mungkin sangat keras, ya. Karena itulah makanya laki-laki dikatakan dalam kehidupannya akan bekerja keras mencari nafkah untuk seumur hidupnya, ya. Namun saya mau katakan ketika Adam tadi, ya, kalau dia lemparkan biji langsung tumbuh, namun ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka tanah tersebut tidak lagi subur seperti sebelumnya, ya. Artinya Adam harus mungkin dia mencangkul terlebih dahulu sebelum ditanami. Kemudian jika setelah disebar bibitnya, dia harus menyiraminya, dia harus menyianginya, atau membersihkan rumput-rumput atau ilalang-ilalang liar dan seterusnya. Dan pekerjaan seperti ini tidak dapat dilakukan hanya satu kali saja, tetapi harus terus-menerus supaya tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan baik, ya. Dan semua pekerjaan berat itulah yang harus dilakukan oleh Adam seumur hidupnya. Jadi kalau kita melihat akibat dari tanah yang kutuk itu merupakan sebuah hukuman yang sebenarnya berat, ya, karena pekerjaannya menjadi lebih berat dan harus berlangsung seumur hidup. Dan hal lain adalah jika laki-laki tidak berhasil atau tidak mempunyai pekerjaan, maka itu merupakan sesuatu hal yang, ya, dianggap memalukan, ya. Harga diri seorang laki-laki akan hancur karena dia tidak dapat melakukan tugasnya yang utama, yaitu mencari nafkah untuk keluarganya, ya. Jadi untuk jemaat Tuhan yang terkasih, khususnya untuk laki-laki sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga, harus berusaha bagaimanapun caranya untuk bekerja sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya, ya. Dan hal itu sampai sekarang masih menjadi momok bagi kaum Adam. Banyak sekali hal yang dapat terjadi, misalnya dalam suatu rumah tangga ketika seorang suami tidak dapat atau tidak mampu mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarganya, ya. Misalnya ia tidak akan dihargai oleh anggota keluarganya maupun lingkungannya, teman-temannya misalnya, ya. Ia akan merasa depresi atau tekanan berat, merasa kurang berwibawa terhadap orang-orang di sekitarnya. Bahkan mungkin ia merasa hidupnya tidak menjadi berharga lagi dan seterusnya. Jadi hal inilah yang merupakan suatu hukuman yang berat kalau seseorang bisa mengerti akan firman Tuhan, di mana dikatakan Tuhan mengutuk tanah, ya. Jadi jangan kita baca firman, oh Tuhan hanya mengutuk tanah, kok Adam tidak dikutuk, udah berarti selesai. Oh tidak, implikasinya bagi kaum Adam itu adalah sangat berat, ya. Sekarang mari kita lihat hukuman bagi Hawa. Arti Hawa adalah menjadi ibu dari semua yang hidup, ya. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang akan menjadi ibu semua yang hidup. Ya, artinya Hawa memberikan kehidupan, ya, maka keturunan manusia ini bisa beranak cucu atau berkembang biak, ya. Jadi fungsi daripada Hawa atau wanita yang utama adalah melahirkan anak atau memberikan keturunan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hukuman kepada Hawa berupa kesakitan yang luar biasa waktu melahirkan seorang anak, ya. Kejadian 3 ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu, ya. Jadi Allah juga menjatuhkan hukuman kepada Hawa dengan hukuman yang cukup berat, ya. Bagi seorang wanita, melahirkan itu merupakan suatu impian, ya. Bahkan banyak juga wanita yang merasa kurang sempurna kalau
dia tidak dapat memberikan keturunan atau melahirkan seorang anak, ya. Kalau kita lihat di Alkitab, terutama dalam cerita persaingan antara Rahel dengan Lea, betapa bangganya kedua wanita tersebut ketika mereka bisa memperoleh keturunan. Atau bisa juga kita lihat di cerita Sarah dan Ribka yang mendapatkan anak setelah penantian yang begitu panjang atau begitu lama. Jadi pada kebanggaannya itulah Tuhan memberikan hukuman. Wanita akan merasa banyak kesusahan ketika akan melahirkan. Mereka harus mengandung 9 bulan. Dan masa tersebut tentu banyak kesusahan yang dialaminya, ya. Belum lagi ketika seorang wanita akan melahirkan, dia akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Dan itu bukan hanya dia alami oleh Hawa saja, tetapi oleh seluruh kaum Hawa atau wanita. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata hukuman pada Adam dan Hawa itu diberikan untuk menghancurkan kebanggaan daripada Adam ataupun kebanggaan Hawa. Karena manusia adalah makhluk kesayangan Tuhan, dan dia dijadikan sesuai dengan gambar Tuhan. Jadi manusia ini memang dijadikan sesuai dengan gambar Tuhan. Jadi Tuhan tidak sampai hati mengutuk ciptaannya, karena Tuhan melihat dirinya di dalam ciptaannya itu, ya. Pelajaran apa yang dapat kita dapatkan dari peristiwa tadi, ya? Hendaklah kita sebagai umat Tuhan harus selalu taat pada perintahnya. Dan untuk mengetahui isi perintahnya, tentu kita harus membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab. Atau bisa juga mendengarkan firman Tuhan secara terus menerus, ya. Jangan kita pilih-pilih mau yang enak saja, yang ini tidak enak, yang ini menarik, yang ini tidak. Tetapi kita harus dengar semuanya, sehingga akan memberikan suatu perbekalan atau pengetahuan yang cukup lengkap terhadap firman Tuhan. Kalau kita misalnya tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti akan isi hati Tuhan atau perintah Tuhan? Bahkan membaca 1-2 kali pun tidak cukup, karena tidak mungkin membaca 1-2 kali itu langsung kita ingat semua. Buku yang begitu tebalnya tidak mungkin kita dapat mengetahui ketika kita membaca hanya 1-2 kali saja. Untuk itulah maka jemaat Tuhan yang terkasih, perlu suatu pembacaan firman Tuhan yang kontinu, yang terus menerus, sehingga kita ketika kita membaca, oh ya, kita mendapatkan isi hati Tuhan atau perintah Tuhan. Ketika kita membaca, oh ya, kita diingatkan kembali akan perintah Tuhan, dan seterusnya, ya. Jadi kalau kita tidak taat membaca, maka bisa saja suatu saat Tuhan akan mengambil apa yang menjadi kebanggaan kita juga, sama seperti Tuhan mengambil kebanggaan Adam dan Hawa, ya. Nabi Yeremia mengatakan, jangan kita bermegah dengan kekuatan kita, tetapi bermegah dalam nama Tuhan kita, yaitu di Yeremia 9 ayat 23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi tidak perlu kita menonjolkan apa yang kita anggap kita lebih daripada orang lain, ya. Demikianlah pemberitaan pendalaman Alkitab pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan, ya. Sebelum mengakhiri program ini, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Puji syukur kami naikkan kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa terima kasih kami, Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan, atas pernyataan Tuhan, dan atas berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan buat kami. Malam ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus-menerus menuntun hidup kami menuju pada jalan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.